Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bacaan kita minggu ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tema kita, dahulu jauh, sekarang dekat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema kita hari ini hendak menyingkapkan suatu rahasia dari karya penyelamatan Allah atas hidup kita, bahwa dulu hidup kita jauh dari hadapan Allah karena dosa, kini sekarang menjadi dekat dengan Allah karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Tema ini, saudara-saudaraku, sejalan dengan perkataan Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10 demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Jika kita perhatikan kitab Yeremia, yang menjadi bagian dari bacaan leksionari kita pada minggu ini, nampak jelas bagaimana sang nabi menggambarkan umat Israel pada zaman itu. Umat Israel disebut sebagai umat yang terhilang dan terserak seperti kawanan kambing domba yang ditelantarkan oleh para gembalanya. Ketersesatan umat Israel adalah akibat dari ketidaksetiaan para pemimpinnya. Mereka telah menyimpang jauh dari apa yang Allah kehendaki. Mereka menyalahgunakan kekuasaan untuk kesenangannya dan membiarkan umat Tuhan hidup dalam penderitaan. Karena itu Allah murka dan sekaligus bertindak untuk mencari, memanggil, dan mengumpulkan umat-Nya yang hilang dan terserak itu.
Allah bertindak untuk menaungi umatnya dengan cinta dan kasih. Gambaran yang sama juga nampak dalam pemberitaan Injil Markus, khususnya pasal 6 ayat 34. Bagaimana Tuhan Yesus melihat orang banyak itu. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lapar dan haus, tidak hanya rohani mereka, tetapi juga jasmani mereka. Karena itu hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia tidak hanya mengajari mereka akan kebenaran firman Tuhan untuk memuaskan rasa lapar dan haus kerohanian mereka, tetapi juga untuk menjamu mereka dengan makanan jasmani ketika para murid tidak mampu untuk memberi mereka makan, dan juga memberikan kesembuhan badani bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan utama kita dari surat Efesus. Pada zaman Perjanjian Baru, kota Efesus yang terletak di pantai Laut Tengah merupakan ibu kota provinsi Romawi yang disebut Asia. Kota ini, saudara-saudara, adalah kota metropolitan yang dibangun bergaya Yunani. Pada zaman Paulus, kota ini menjadi pusat kebudayaan Yunani serta pusat pemujaan terhadap Dewi Artemis selain dewi-dewi yang lain, termasuk penyembahan kepada Kaisar Agustus. Di kota Efesus ini bertemu berbagai aliran kepercayaan, agama, pemikiran, budaya, suku, bangsa, dan ras. Sebagai kota dengan berbagai bentuk keanekaragaman identitas dan entitas, maka suka atau tidak suka, gesekan-gesekan sosial takkan bisa terhindarkan. Gesekan-gesekan karena perbedaan tersebut mengakibatkan masing-masing kelompok kembali pada identitasnya, cenderung membanggakan diri dan kelompoknya, dan melihat kelompok lain sebagai lawan yang harus dihindari, bahkan kalau perlu disingkirkan. Nah, kehidupan seperti ini tentunya melahirkan sikap eksklusif, sikap tertutup, dan sulit membangun relasi dengan orang lain. Kenyataan hidup seperti ini ternyata masuk dalam jemaat. Orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi hanya mau terbuka dengan sesamanya orang Yahudi. Demikian juga orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani melakukan hal yang sama. Bagi orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, ada dinding pemisah antara mereka dengan bangsa-bangsa lain yang dianggap kafir. Orang-orang Yahudi sekalipun telah menjadi Kristen, namun mereka tetap menjadikan sunat sebagai penanda keistimewaan dibandingkan bangsa lain yang tidak bersunat. Bangsa yang tidak bersunat dianggap jauh dari Allah dan tidak mendapat bagian dari janji-janji Allah. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi merasa diri paling dekat dengan Allah, dan bangsa lain yang tidak bersunat disebut kafir dan tidak layak untuk ada dalam persekutuan sebab mereka jauh dari Allah. Itulah sebabnya di mata orang Yahudi, mereka yang disebut kafir pasti direndahkan dan status mereka tidak lebih daripada anjing. Bisa kita baca dalam Matius pasal 15 ayat 26. Nah, saudara-saudara, dapat kita bayangkan jika seorang yang berlatar belakang Yahudi dan seorang yang berlatar belakang Yunani tiba-tiba duduk berdampingan dalam peribadahan. Saya yakin keduanya tidak akan merasa nyaman. Sudahlah pasti komunikasi di antara mereka jadi kaku dan terasa dingin. Dan tentu kasih di antara mereka menjadi hambar. Itulah sebabnya
Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan menanggapi kecenderungan yang ada. Karena itu saudara-saudara, dalam jemaat Efesus tidak ada kesatuan, sebab mereka yang berlatar belakang Yahudi masih membuat tembok pemisah dengan mereka yang berlatar belakang kafir atau berlatar belakang Yunani. Mereka yang berlatar belakang Yahudi merasa diri lebih istimewa dari mereka yang berlatar belakang Yunani, sehingga dalam konteks inilah Paulus menjelaskan cara hidup baru bagi gereja yang berlandaskan Kristus Yesus. Pertama, Tuhan Yesus menjadi juru damai yang menyatukan semua manusia. Paulus sangat menekankan bahwa keterpisaan antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain sudah dijembatani oleh Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah rekonsiliator, Raja damai yang telah menyatukan semua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah. Ayat 14. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Melalui penebusan Kristus, semua manusia diterima Allah tanpa pandang bulu. Maka mereka yang dahulu dianggap jauh, dianggap kafir, sudah menjadi dekat, bahkan telah diterima Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus meniadakan hukum-hukum diskriminatif. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah demi keselamatan semua umat manusia tanpa kecuali. Konsep Israel sebagai umat pilihan yang berhak atas janji keselamatan kini ditiadakan, karena sekarang semua terbuka untuk diterima oleh Allah. Hukum-hukum yang diskriminatif seperti hukum sunat dan haram halal yang mengakibatkan pemisahan antara umat manusia telah dibatalkan oleh Kristus Yesus, termasuk pandangan bahwa hukum Taurat sebagai jalan keselamatan dibatalkan. Pandangan Yudaisme yang mengistimewakan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan dan bangsa lain sebagai kafir dan jauh dari Allah pun tidak lagi berlaku, sebab di dalam Kristus semuanya setara dan punya peluang yang sama untuk diselamatkan. Yang ketiga, saudara-saudara, sangat penting untuk membangun hidup di atas dasar persatuan dan perdamaian sebagai satu keluarga Allah. Bila dalam bidang politik negara Romawi mampu mempersatukan seluruh bangsa dengan tangan besi, maka gereja, persekutuan umat Tuhan, harus jauh lebih mampu mempersatukan semua orang yang percaya kepada Kristus di dalam kasih, persaudaraan, dan kekeluargaan sebagai satu tubuh. Persatuan ini di dalam Kristus tidak seperti kumpulan pasir yang walaupun bersama namun tidak menyatu. Persatuan di dalam gereja ibaratnya satu tubuh dengan banyak anggota atau satu keluarga dengan sejumlah anggota yang saling terikat dan saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kesatuan di dalam gereja di antara warga jemaat harus lebih kuat dari jenis-jenis persatuan lain di luar sana. Karena di dalam gereja yang mengikat mereka adalah Kristus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dikuduskan untuk hidup kudus. Artinya warga gereja adalah orang-orang yang ditebus sehingga mesti hidup sebagai orang-orang baik dan benar. Mereka harus berbeda dari orang-orang dunia ini yang masih terus hidup dalam dosa. Itulah arti hidup dalam persatuan dan persaudaraan di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, gereja sebagai persekutuan orang percaya
masih harus terus dibangun. Jemaat sendiri adalah bangunan bait Allah, tempat kediaman Allah. Kehidupan jemaat mesti terus membuktikan bahwa diri mereka adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Artinya, gereja tidak boleh tertutup. Ia harus menghadirkan dirinya sebagai komunitas yang bersatu, saling menerima, membawa damai sejahtera, mengasihi, sehingga melalui kehidupan dan kesaksian mereka, Kristus diterima dan dipercaya. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari jemaat Efesus inilah kita belajar untuk menolak segala bentuk kesombongan rohani, untuk menolak sikap-sikap diskriminatif yang menjadi tembok pemisah di antara kita. Tuhan telah menjadikan dirinya dekat dengan kita. Sekarang saatnya kita mendekatkan diri. Kita membangun kesatuan yang utuh, yang kuat, yang teguh dalam ikatan persekutuan jemaat yang dibangun di atas dasar kasih. Di mana ada kasih, ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.